Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang visa. Kami dari Anita Putri Utami, Muhammad Rizky Yahya, Irma Rosiana Dewi, Alfifadil Ahmadi, dan Fairuz Zaman. Kami menjelaskan sedikit beberapa tentang visa. Jadi ada beberapa subbab, yaitu yang pertama definisi dan kebijakan visa, yang kedua fungsi dan macam visa, yang ketiga syarat dan panduan visa, dan yang keempat yaitu masa berlaku visa. Definisi visa. Yang pertama yaitu definisi visa. Pada dasarnya visa adalah salah satu dokumen yang dibutuhkan oleh seorang pengunjung suatu negara. Nah, visa biasanya harus dilengkapi dengan dokumen izin lainnya, yaitu paspor. Tanpa paspor, visa tidak akan diberikan, dan tanpa visa, seorang pengunjung tidak akan diberikan izin untuk memasuki suatu negara tertentu, kecuali negara-negara yang telah mengadakan kesepakatan tertentu. Ya. Jadi visa sendiri merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang isinya berupa izin untuk bisa memasuki negara tersebut. Kebijakan mengenai visa. Kebijakan terkait visa ini terus mengalami perubahan berdasarkan situasi dan kondisi dari suatu negara yang menerbitkan visa itu. Seperti contoh di bawah ini merupakan kebijakan visa pada era pandemi COVID-19. Berdasarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020, tanggal 1 Oktober 2020, menerapkan bahwa peraturan baru mengenai visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia masih menghentikan sementara fasilitas bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival hingga masa pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap COVID-19. Kemudian yang kedua, pemerintah Republik Indonesia tidak menerbitkan visa untuk kunjungan beberapa kali perjalanan atau multiple entry visa. Yang ketiga, perwakilan RI tidak menerbitkan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas. Yang keempat, untuk mendapatkan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas, penjamin WNI atau korporasi di Indonesia harus mengajukan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi dan mengajukan permohonan visa secara online. Yang kelima, visa kunjungan dan visa tinggal terbatas diberikan untuk 1 kali perjalanan dalam rangka sebagai berikut. Yang pertama adalah visa kunjungan, yakni meliputi melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pemberian barang, uji coba keahlian bagi calon tenaga kerja asing, tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan, dan yang terakhir, bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai visa tinggal terbatas. Dalam visa tinggal terbatas ini terdapat 2 macam pembahasan. Yang pertama, dalam rangka bekerja meliputi sebagai tenaga ahli, bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi, melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia, melayani purna jual,
memasang dan mereparasi mesin, melakukan pekerjaan non-permanen dalam rangka konstruksi, dan tenaga atau calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian. Kemudian pembahasan yang kedua, yakni tidak dalam rangka bekerja, meliputi melakukan penanaman modal asing, penyatuan keluarga, dan wisatawan lanjut usia mancanegara. Yang keenam yaitu persyaratan yang harus dilampirkan untuk memperoleh persetujuan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas, yaitu antara lain yang pertama, surat penjaminan dari penjamin saat mengajukan visa. 2. Fotokopi lembar biodata paspor orang asing. Yang ketiga, tiket perjalanan pulang pergi. Yang keempat, buku rekening tabungan atau rekening koran khusus permohonan visa kunjungan. Yang kelima, surat keterangan sehat yang berisi bebas dari COVID-19 karena saat ini sedang pandemi. Yang keenam, surat pernyataan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dengan biaya sendiri. Yang ketujuh, surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama di karantina. Yang kedelapan, bukti kepemilikan asuransi kesehatan yang mencakup pembiayaan kesehatan dan surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia. Selanjutnya yaitu kebijakan visa. 1. Jika permohonan disetujui, permohonan mendapatkan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas berupa e-visa melalui email penjamin dan pemohon. WNA yang telah memiliki e-visa tidak perlu ke perwakilan untuk mencetak label stiker visa. Yang kedua, orang asing yang izin tinggalnya habis berlaku dapat menggunakan atau mengajukan e-visa. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang fungsi dan jenis-jenis visa. Fungsi visa adalah sebagai surat izin untuk melakukan perjalanan ke negeri yang mengeluarkan visa. Di setiap negara mempunyai aturan dan kebijakan tersendiri dalam penerapan aturan pengeluaran visa. Ada yang berisi banyak detail, ada yang hanya berupa cap atau stempel saja. Terdapat berbagai macam jenis dan fungsi dari visa seperti visa kunjungan sementara atau yang sering disebut relativus permits, visa wisata, tourist visa, visa tujuan bisnis, business visa, visa kerja, work visa, visa transit, visa belajar, studi permits, visa pertukaran pelajar, exchange permits, visa on arrival, visa diplomatik, exit visa, visa pegawai internasional, corporate permit, visa khusus bisnis, business permit. Lanjut ke slide berikutnya, syarat-syarat visa. Syarat-syarat visa yaitu paspor. Paspor merupakan salah satu syarat utama pembuatan visa. Perlu diingat bahwa paspor yang digunakan dalam hal ini ialah paspor yang masih berlaku, bukan paspor dengan masa berlaku yang telah kadaluarsa. Jika Anda membawa paspor yang sudah lewat masa berlaku atau expired, maka permohonan pembuatan visa Anda akan ditolak. Selanjutnya, formulir online. Selain paspor, ada juga formulir online, formulir pendaftaran dan pengajuan pembuatan visa.
karena sekarang zaman internet sehingga hampir semua bisa dilakukan dengan online. Tak terkecuali layanan pengisian formulir ini, Anda bisa dapatkan formulir online pada website Kedutaan Besar Perwakilan Negara yang dituju. Bukti pembayaran visa. Visa yang nantinya akan tentu tidak gratis karena Anda harus membayar sejumlah uang ke bank tertentu yang telah diberi kepercayaan melayani pembayaran visa. Tujuan pembayaran ini ialah sebagai biaya administratif yang harus Anda lunasi. Pas foto, yaitu syarat pas foto yang harus Anda berikan bisa berbeda dari negara satu dengan lainnya, sehingga Anda harus mencari informasi mengenai pas foto tersebut. Pada umumnya foto harus jelas dan tidak miring. Syarat-syarat visa berikutnya, bukti keuangan. Dengan bukti keuangan ini Anda dapat meyakinkan pihak kedubes bahwa Anda nantinya mempunyai biaya hidup yang cukup selama melakukan perjalanan. Bukti keuangan ini bisa dari slip gaji ataupun fotokopi buku tabungan. Ingat bahwa bukti keuangan ini juga harus terlihat alami, ada pemasukan uang secara teratur. Surat keterangan kerja, syarat visa. Untuk Anda yang pergi keluar negeri karena urusan pekerjaan, maka Anda harus mempunyai surat keterangan kerja dari perusahaan Anda yang akan mempermudah Anda dalam pembuatan visa. Masih sekolah atau kuliah, sertakan surat keterangan masih sekolah atau bawa bukti diri bahwa masih mahasiswa. Yaitu tadi syarat-syarat visa. Cara membuat visa. Yang pertama, melakukan pendaftaran dan reservasi jadwal wawancara atau verifikasi dokumen. Yang kedua, menyiapkan dokumen. 3. Menyerahkan dokumen dan wawancara bila dibutuhkan. Yang nomor 4, proses pengambilan. Masa berlaku visa. Yang pertama, visa diplomatik. Visa diplomatik ini berlaku dengan kurun waktu 12 bulan. Yang kedua, visa dinas. Visa dinas ini berlaku dengan kurun waktu 12 bulan. Yang ketiga, visa tinggal terbatas. Visa tinggal terbatas ini berlaku dengan kurun waktu 30 hari. Yang keempat, visa kunjungan. Visa kunjungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, visa kunjungan 1 kali perjalanan yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dengan kurun waktu 60 hari. Yang kedua, visa kunjungan beberapa kali yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dengan masa berlakunya 5 tahun. Yang ketiga, visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival yang diberikan kepada orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia dengan waktu paling lama 30 hari. Sekian dari presentasi kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.